Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aldi Khairin dan saya sendiri Rahmatullah dengan dosen pengampu Ibu Anissa Hasana SPD MPD. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang fungsi dan operasinya. Langsung saja kita mulai. Fungsi. Fungsi dari dua himpunan tidak kosong artinya dia memiliki anggota. Dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A ke tempat satu anggota di himpunan B. Nah, berdasarkan pengertian di atas, itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa fungsi itu pada anggota A-nya, pada anggota himpunan A itu harus memiliki pasangan, dan pada anggota A pasangannya itu tidak boleh dua atau selingkuh. Jadi fungsi pada anggota himpunan A itu harus mempunyai pasangan atau tidak jomblo dan tidak boleh selingkuh atau memiliki dua pasangan. Nah, misalkan ada sebuah fungsi f memetakan A ke B. Nah, misalnya anggota himpunan A-nya ada 1, 2, 3. Anggota himpunan B-nya ada 4, 5, 6, 7. Misalnya 1 ke 5, 2 ke 4, dan 3 ke 7. Nah, apakah ini bisa dikatakan sebuah fungsi? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena pada anggota A ini semua yang di anggota A ini dia memiliki pasangan dan tidak ada yang selingkuh atau memiliki dua pasangan atau lebih. Nah, kemudian contoh selanjutnya, misalkan 1 ke 4, 1 ke 5, 2 ke 6, 3 ke 6. Nah, apakah ini bisa dikatakan sebuah fungsi? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena 1 itu memiliki dua pasangan atau selingkuh sehingga tidak bisa dikatakan fungsi. Misalnya lagi 1 ke 4, 3 ke 5. Apakah ini bisa dikatakan sebuah fungsi? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena pada anggota himpunan A itu ada yang tidak memiliki pasangan sehingga tidak bisa dikatakan suatu fungsi. Daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Daerah asal itu disebut juga dengan domain. Domain yang dilambangkan dengan huruf D. Daerah kawan itu disebut juga dengan kodomain, dilambangkan dengan huruf K. Daerah hasil itu disebut juga dengan rank, dilambangkan dengan huruf R. Saya hapus dulu ya.
domain, kodomain, rank. Nah, misalkan ada sebuah fungsi f memetakan A ke B. Misalkan anggota himpunan A-nya -1, 0, 1. Anggota himpunan B-nya 1, 2, 3, 4. -1 ke 2, 0 ke 1, 1 ke 4. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, bagaimana cara kita menentukan daerah asal? Caranya adalah kita tulis dulu df. Kenapa jadi df? Karena fungsinya fungsi f sehingga df. df daerah asalnya berarti -1, 0, 1. Kenapa jadi -1, 0, 1? Karena daerah asal ini adalah semua anggota himpunan A, yaitu -1, 0, dan 1. Kemudian kita mencari daerah kawan. Daerah kawan arti KF. Karena fungsinya F, daerah kawannya berarti daerah kawan itu adalah semua anggota himpunan B. Nah, perhatikan anggota himpunan B-nya ada apa saja? Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian kita akan mencari daerah hasil. Daerah hasilnya berarti RF. Nah, daerah hasil ini semua anggota di bilangan B yang hanya memiliki pasangan. Yang memiliki pasangan apa saja? Ada 1, 2, dan 4. Nah, sudah. Kemudian saya hapus dulu. Nah, pada daerah asal itu ada aturan khusus. Misalnya loh, daerah asal ini tidak ditentukan aturannya, maka dapat dikatakan untuk daerah asalnya itu X untuk X semua anggota bilangan real. Daerah kawan pun sama seperti itu. Apabila tidak ditentukan, maka X untuk X semua anggota bilangan real yang terdefinisi ya. Nah, di dalam daerah asal ini ada juga aturan berupa apabila daerah asalnya berbentuk fx-nya, fungsi fx-nya berbentuk pecahan, maka hx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena apabila hx-nya 0, maka daerah asalnya akan menghasilkan tak terdefinisi atau nilainya tidak dapat ditentukan. Kemudian ada lagi, apabila fx-nya berbentuk akar, maka syaratnya gx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena apabila gx kurang dari 0, maka akan menghasilkan sebuah akar yang imajiner. Akar imajiner itu nilainya tidak dapat
terketahui atau tidak terdefinisi. Kemudian bagaimana untuk mencari daerah hasil? Daerah hasil ini itu sama seperti mencari inverse. Maksudnya apa? Maksudnya misalkan ada fungsi f(x). Fungsi f(x) ini bisa juga kita jadikan sebagai y. Untuk lebih lengkapnya akan dibahas pada latihannya akan saya jelaskan. Latihan 3.1. 1. Tentukanlah daerah asal dan daerah hasil fungsi yang disajikan pada grafik berikut. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan bagian A-nya saja. Perhatikan grafik tersebut. Untuk menentukan daerah asal, kita berfokus kepada X. Dan untuk menentukan daerah hasil, kita berfokus pada Y. Daerah asalnya kan, perhatikan grafiknya. Nah, pada grafik tersebut kan terdapat tanda panah seperti ini. Artinya apa? Dia akan terus memanjang sampai tak hingga, tetapi dia tidak menyentuh 0. Jadi dapat kita simpulkan daerah asalnya itu adalah X, di mana X anggota bilangan real. Nah, bagaimana menentukan daerah hasil? Hasil. Ya, kita lihat pada Y. Nah, sini kan grafiknya tuh berada pada di atas 0 sampai dengan 5. Maka daerah hasil fungsinya dapat kita tuliskan Y, di mana Y-nya lebih dari 0 dan Y kurang dari sama dengan 5 untuk Y anggota bilangan real. Kenapa Y-nya kurang dari sama dengan 5? Karena pada grafik ini bulatannya penuh, sehingga harus ada unsur sama dengannya. Kemudian saya hapus dulu. 2. Tentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi berikut. Tunggu. Oke. Saya hanya menjawab yang A. Karena fungsi tersebut tidak mengandung pecahan atau tidak berbentuk pecahan atau tidak juga berbentuk akar, maka untuk daerah asalnya dapat ditulis df, karena fungsi tersebut fungsi f. Df sama dengan x untuk x semua anggota bilangan real. Kemudian bagaimana untuk mencari daerah hasil? Rf. Nah, untuk mencari daerah hasil itu kan fx sama dengan 2x tambah 3. Fx nya kita ganti y, jadi y sama dengan 2x plus 3. Nah, kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan 2x. Ini jadi y min 2x sama dengan 3. Nah, kemudian lagi kedua ruas kita kurangkan y min 2x sama dengan 3 min y. Kemudian kedua ruas kita kalikan negatif 2x, negatif kali 3 negatif 3, y kali negatif y kali negatif kali min y kita hendak di depan ya.
Nah, kemudian kedua ruas kita bagi 2. Jadi Y dikurang 3/2. Nah, maka kita ubah menjadi inverse. Jadi F inverse sama dengan X, Y-nya kita ubah jadi X ya, X min 3/2. Nah, karena di sini sudah, karena bawahnya itu, karena penyebutnya itu tidak sama dengan 0, maka untuk daerah hasilnya X, di mana X semua anggota bilangan real. Sudah. Operasi aljabar pada fungsi. Jika f suatu fungsi dengan daerah asal df dan g suatu fungsi dengan daerah asal dg, maka pada operasi aljabar penjumlahan, perkurangan, perkalian, dan pembagian dinyatakan sebagai berikut. Perhatikan. F tambah Gx sama dengan Fx tambah Gx dengan daerah asal df tambah g sama dengan df dan dg. Dan di sini bisa kita rubah dengan tanda lengkung ke bawah. Untuk pengurangannya juga sama. Untuk perkalian juga sama. Untuk pembagian juga sama. Nah, di sini terdapat kesalahan pengetikan. Untuk ini seharusnya sini tidak ada ya. Sini kalimatnya dan X tidak boleh sama dengan 0. Kenapa X tidak boleh sama, dan Gx tidak boleh sama dengan 0? Kenapa Gx tidak boleh sama dengan 0? Apabila Gx nya 0, maka fungsi tersebut tidak terdefinisi. Agar supaya lebih paham, akan kita bahas contoh soal berikut. Nah, diketahui fungsi fx sama dengan x tambah 3 dan gx sama dengan x kuadrat min 9. Tentukan fungsi-fungsi berikut dan tentukan pula daerah asalnya. Pertama kita tentukan fungsinya dulu. F tambah g x itu sama dengan f x tambah g x. Fx nya x plus 3. Saya tulis di sini aja ya, x plus 3. Gx nya x kuadrat min 9. Nah, kemudian kita urutkan x kuadrat plus x, 3 dikurang min 9 minus 6. Nah, inilah fungsi-fungsinya. Fungsi dari f tambah gx. Nah, bagaimana untuk mencari daerah asalnya? Daerah asal berarti df plus g itu sama dengan daerah asal df dan dg, daerah asal fungsi g. Nah, ini kan tidak memuat bentuk pecahan dan akar, maka langsung saja x, di mana x semua anggota bilangan real.
dan DG juga tidak. Daerah asal fungsi G juga tidak memuat akar dan tidak memuat pecahan, maka langsung saja X, di mana X semua anggota bilangan real. Nah, karena ini sama, jadi kita satukan. Jadi untuk daerah asal fungsi f tambah g itu sama dengan X, di mana X semua anggota bilangan real. Oke, sudah selesai. Saya hapus dulu ya. Tunggu. Kemudian yang B lagi. Maaf. Yang B. Nah, ini sama ya. F min G dikurang G X. Itu berarti apa? Berarti Fx dikurang Gx. Fx nya itu X plus 3, Gx nya itu X kuadrat min 9. Jangan lupa dikasih kurung. Kemudian X plus 3, negatifnya kali ke dalam, negatif kali X kuadrat, negatif X kuadrat, negatif kali negatif 9, positif 9. Kemudian diurutkan dari pangkat tertinggi, X kuadrat tambah X, 3 tambah 9, 12. Maka fungsi dari F dikurang Gx itu sama dengan X kuadrat tambah X tambah 12. Nah, bagaimana untuk mencari daerah asal dari F dikurang G? Daerah asalnya saya hapus dulu. Daerah asalnya berarti D F min G itu sama dengan DF dan DG. Daerah asal fungsi F itu karena dia tidak memuat akar dan pecahan, langsung saja X untuk X semua anggota bilangan real, dan daerah asal fungsi G sama X, di mana X semua anggota bilangan real. Maka dapat disimpulkan daerah asal dari fungsi fungsi F dikurang G itu sama dengan X, di mana X semua anggota bilangan real. Nah, saya hapus dulu ya. Yang C lagi. Yang C, kita mencari fungsi dari F dikali Gx. Ini sama dengan Fx kali Gx. Fx nya X plus 3 dikali Gx nya X kuadrat min 9. Kita kali pelangi, X kali X kuadrat, X pangkat 3, X kali negatif 9, negatif 9X, 3 kali X kuadrat plus 3X kuadrat, 3 kali negatif 9, negatif 27. Nah, kita urutkan dari pangkat yang tertinggi. Dari X pangkat tertinggi, X pangkat 3 plus 3X pangkat 2 min 9X. Kemudian
negatif 27. Nah, ini fungsinya. Fungsi dari f kali gx. Nah, kemudian kita akan mencari daerah asalnya. Daerah asalnya. Berarti apa? df kali g itu sama dengan df dan dg. df nya tadi karena ini tidak memuat akar dan tidak memuat pecahan, maka langsung saja x, di mana x semua anggota bilangan real, dan ini juga sama, x di mana x semua anggota bilangan real. Jadi dapat kita simpulkan bahwa daerah fungsi dari f dikali g itu x, di mana x semua anggota bilangan real. Nah, yang d lagi, tunggu saya hapus dulu. Kita akan mencari fungsi dari f bagi g x itu sama dengan fx per gx. Fx nya ada apa? Fx nya itu x plus 3, gx nya x kuadrat negatif 9, x plus 3. Nah, ini kita cari akarnya. Akarnya berarti x plus 3 dan x min 3. Kita sederhanakan. Ini kita bagi x plus 3, ini kita bagi x plus 3. Jadi sama dengan 1 per x min 3. Nah, inilah untuk fungsi hasil dari fungsi f dibagi gx. Kemudian kita akan mencari daerah asal dari fungsi f bagi g. Saya hapus dulu. Berarti untuk mencarinya df per g itu sama dengan df dan dg, dan syaratnya tadi apa? Gx nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti dia tidak terdefinisi. Langsung saja fungsi dari daerah asal dari fungsi f itu x, di mana x semua anggota bilangan real, dan daerah fungsi g itu sama juga x, di mana x semua anggota bilangan real, dan ini bisa kita tulis seperti ini. Dan gx nya berapa? Gx nya x kuadrat min 9 tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini kita cari akar-akarnya. Jadi x min 3, x plus 3 tidak boleh sama dengan 0. Nah, x min 3 tidak boleh sama dengan 0. Sinilah f3 tidak boleh sama dengan 0. Maka x nya tidak boleh sama dengan 3. Yang ini lagi x plus 3 tidak boleh sama dengan 0. Maka x nya tidak boleh sama dengan negatif 3. Saya hapus dulu karena terlalu penuh. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk daerah asal fungsi f dibagi g itu sama dengan x, di mana x anggota bilangan real
dan kita beri koma ya, X, di mana X tidak boleh sama dengan 3 atau X tidak boleh sama dengan negatif 3. Sudah selesai. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldi Khairin. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, saya Aldi Khairin ingin menjelaskan kelanjutan penjelasan dari teman saya yaitu Rahmatullah ya. Sini saya akan menjelaskan tentang fungsi komposisi ya, atau biasanya disebut dengan fungsi gabungan. Nah, jadi FOG itu dibacanya F bundaran G ya. Jadi, tapi kita biasa nyebutnya FOG ya. FOG ini sama dengan F gabungan dari fungsi GX-nya. Nah, dan GOF itu sebaliknya G gabungan dari FX-nya. Sifat-sifatnya yaitu sifat kumulatif pada fungsi komposisi tidak berlaku, yaitu GOF-nya tidak sama dengan FOG ya. Kalau sifat asosiatifnya pada operasi fungsi komposisi berlaku, yaitu F bundaran G bundaran H. Jadi di sini dicari dulu G bundaran H-nya dan langsung masukkan lagi ke fungsi F-nya lagi gitu. Atau sebaliknya juga. Kalau sifat identitas pada operasi fungsi komposisi berlaku, yaitu F bundaran identitasnya atau identitas bundaran F-nya sama dengan Fx gitu aja. Langsung aja kita ke contoh soal. Nah, contoh 3.4 ya. Diketahui fungsi Fx sama dengan 4x tambah 3 dan fungsi Gx-nya x min 1. Nah, lalu di soal ada anak kedua ya kan, A dan B. A, tentukan rumus fungsi komposisi GOF dan FOG-nya. Nanti kita bahas. Dan yang B ini, apakah GOF itu sama dengan FOG dari yang sudah kita tentukan dari pernyataan yang A tadi. Kita buktikan lagi apakah sama nilainya atau beda. Dan ini akan kita bahas di soal berikut. Oke. Ini untuk contoh 3.4 ya. Diketahui Fx-nya sama dengan 4x tambah 3 ya. Dan Gx-nya sama dengan x min 1. Pertanyaannya bagian A, tentukan rumus fungsi komposisi G bundaran Fx dan F bundaran Gx ya. Nah, jadi untuk G bundaran F-nya bisa kita tentukan dengan G, langsung dimasukkan aja Fx. Nah, G itu, nah jadi langsung aja Fx-nya itu masukkan dengan nilai Fx-nya yaitu 4x tambah 3. Nah, ini kan pernyataannya G 4x tambah 3 kan. Kita ketahui diibaratkan, dimisalkan lah, Gx nya kan sama dengan x tambah 1. Berarti kan kalau G 4x tambah 3 artinya sama dengan, ini kan ibaratnya kan x juga, ibaratkan 4x tambah 3 min 1 ya kan. Nah, tulis aja langsung hasil sini, 4x tambah 3 min 1. Jadi dapat nilai 4x tambah 2 ya kan. Ini baru untuk G bundaran F nya. Kalau untuk menentukan rumus F bundaran G nya, berarti kan kebalikannya, F sini masukkan nilai Gx nya. F Gx nya tadi kita tahu bahwa x min 1. Ini sama juga dengan yang di atas pengertiannya. Jadi kalau Fx sama dengan, kita ketahui nilainya 4x tambah 3. Jadi kalau Fx min 1 berarti 4, masukkan aja x nya, x min 1 tambah 3. Nah, langsung aja kita tulis 4x min 1 tambah 3 sama dengan 4x min 4 tambah 3 ya kan. Hasilnya 4x
min 1. Nah, jadi diperoleh bahwa rumus G bundaran F itu sama dengan 4x tambah 2 hasilnya, dan F bundaran G X itu sama dengan 4x min 1. Itu ini untuk bagian A nya aja ya. Nah, lanjut bagian B. Bagian B ini kan pertanyaannya apakah G bundaran F itu sama dengan F bundaran G, ya kan? Kita disuruh menyelidiki ya. Jadi kita ambil aja dari berdasarkan perhitungan dari butir A tadi diperoleh bahwa G bundaran F ini sama dengan 4x tambah 2, dan F bundaran G X nya itu sama dengan 4x tambah min 1 ya kan. Nah, langsung aja, jadi untuk X sama dengan 2 ya kan, kita misalkan diperoleh bahwa G bundaran F sama dengan 2, X akan diganti 2 ya, jadi 4, X diganti 2, 4 kali 2 tambah 2 ya kan, 8 tambah 2 sama dengan 10 ya kan. Dan untuk F bundaran G nya ganti 2 ya, X nya, jadi sama dengan 4 kali 2 min 1 ya kan, 8 min 1 sama dengan 9, 8 min 1 sama dengan 7. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa G bundaran F ini tidak sama dengan F bundaran G ya kan, soalnya hasilnya beda 10 sama 7 ya kan, atau kebalikannya, atau F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. Nah, itu. Lanjut ke fungsi inverse ya. Ada pernyataan bahwa FA sama dengan B. Kalau F inverse B nya sama dengan A, gitu. Udah kayak kebalikannya gitu lah. Jadi ada pernyataan satu, yaitu suatu fungsi F A ke B dikatakan memiliki fungsi inverse, yaitu B lebih besar dari A gitu. Jika dan hanya jika fungsi F merupakan fungsi bijektif. Nah, kalau pernyataan 2 misalkan F inverse-nya adalah fungsi dari F. Nah, untuk setiap X anggota domain dari F, dan Y semua anggota range F-nya, maka berlaku Y sama dengan Fx ya. Dan jika F inverse Y-nya sama dengan X. Nah, kalau F bundaran F inverse X sama dengan X dan identitas X-nya untuk setiap anggota X semua anggota domain F-nya, dan F inverse bundaran F X itu untuk setiap X semua anggota rank F-nya. Jika F sebuah fungsi bijektif dan F inverse merupakan fungsi inverse F, maka fungsi inverse dari F inverse adalah fungsi F itu sendiri, dan dapat disimpulkan dengan F inverse diinversekan lagi kayak gitu. Jadi sama dengan F kayak gitu. Dan jika F dan G fungsi bijektif, maka berlaku G bundaran F diinverskan ke sama dengan sama dengan F inverse bundaran G inverse kayak gitu. Langsung aja kita bahas ke contoh soal yang pertama, yaitu contoh 3.7 ya. Diketahui bahwa fungsi Fx sama dengan 5x tambah 7 ya. Tentukan fungsi inverse-nya. Nah, kan kita bahas dan contoh
3.8-nya diketahui fungsi f-nya sama dengan 3x min 1, tentukanlah fungsi impulsnya juga, ya kan. Nah, akan kita bahas setelah ini. Nah, kita akan membahas contoh 3.7 dulu ya. 3.7. Oke. Diketahui bahwa f-nya sama dengan fx-nya sama dengan 5x tambah 7. Berapa f impulsnya? Ya kan? Pertanyaan kan kayak gitu. Nah, jadi kita misalkan aja. Misalkan y sama dengan fx. Maka y sama dengan 5x tambah 7. Ini sama saja dengan 5x sama dengan y min 7, ya kan. Ini pindah ruas saja. Jadi x nya sama dengan y min 7 per 5. Karena x sama dengan f impulse y, maka f impulse y nya sama dengan y min 7 per 5. Jadi f impulse y ini sama dengan y min 7 per 5. Jadi maka untuk f impulse x nya ganti aja y nya jadi x min 7 per 5. Jadi hasilnya itu sama dengan 1 per 5 kali x min 7, ya kan. Nah, jadi fungsi impulsnya ini adalah 1 per 5 x min 7. Kita sambung ke contoh 3.8 ya. 3.8 ini diketahui bahwa fx nya sama dengan 3x min 1. Nah, carinya kita mencari impulsnya juga. Jadi sama kayak halnya tadi, misalkan y sama dengan fx ya. Maka y sama dengan 3x min 1. 3x min 1 ini 3x min 1 ini sama dengan 3x y tambah 1. Kita pindah ruas. Jadi x nya itu sama dengan y tambah 1 per 3. Pindah ke sini. Nah, ini kan karena f impulse y nya sama dengan y tambah 1 per 3, maka f impulse x nya itu sama dengan x tambah 1 per 3, ya kan? Jadi impulse dari fx itu sama dengan x tambah 1 per 3. Nah, jadi sekian penjelasan dari kami kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Aldi Hairin dan teman saya bernama Rahmatullah ya. Salah hilapnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.